Halo Halo Sobat Sobat Transpro Transpro Indonesia, Indonesia. selamat Selamat pagi, pagi, selamat selamat siang, siang, selamat selamat sore, sore, dan dan selamat selamat malam malam untuk untuk Sobat Sobat Transpro Transpro Indonesia Indonesia yang yang ada ada dimanapun. dimanapun. Nah, jadi hari ini kita mau ngapain nih, Dok? Ini tahu nggak Chloe? Mm-mm. Akhir-akhir ini ya di rumah sakit dan mungkin waktu-waktu yang kemarin itu banyak sekali ya pasien demam berdarah. Banyak Tinggi. banget. Banyak banget. Ya, Ini tuh Jadi- musiman ya? ya. Tapi sekarang kayaknya udah mulai sering ya, malah Sering. merata gitu ya. Oke. Ya. Nah, ini mungkin kalau pada video kali ini, bagaimana kalau kita bahas yuk tentang DBD ini. demam berdarah dengue ini. Oke. Kalau gitu, hari ini tema video kita adalah tentang DBD. Let's go. Kita mulai dari pengertiannya dulu ya. Sobat Transpro Indonesia, demam berdarah dengue itu kelihatannya di Indonesia ya, negara tropis seperti ini ya, menjadi satu penyebab penyakit yang biasa ya kan. Banyak orang-orang yang masuk ke rumah sakit dengan demam berdarah dengue. Ya. Nah, kira-kira udah tahu belum penyebab demam berdarah dengue itu apa sih? Gara-gara ini kan nyamuk ya? Kalau kita ditanya penyebab demam berdarah dengue, ya itu virus dengue Virus yang dengue. memang ditularkan melalui nyamuk. Oh, Ya, jadi ditularkan. virus. Iya, ya. Jadi jangan salah nih Sobat Transpro Indonesia ya. Jadi bukan nyamuknya penyebabnya. Penyebabnya adalah virus dengue. Tapi faktornya penularannya bisa melalui gigitan nyamuk. Oh, Ya, tapi kan kalau misalnya kita digigit nih, iya, itu kan kadang nggak kerasa kan? Ya kadang kerasa sih gatal-gatal. iya. Tapi kan kita nggak tahu nih Ya. kalau misalnya kita tuh udah dapet penyakit DBD atau belum, Ya. atau emang bukan. Ya. Itu cara kita tahunya gimana? Nah, ini kita bisa aja nggak tahu sebelum gejala itu timbul, gitu ya, Chloe, Sobat Transpro semua. Tapi kita bisa mengira-ngira ketika gejala timbul, ini kita terkena demam berdarah dengue atau bukan nih, gitu ya. Jadi ada gejala awalnya, Chloe. Ya. Gejala awalnya tuh apa? Biasanya orangnya demam tinggi, mendadak, ya, tanpa sebab yang jelas. Nah, jadi nggak ada batuk pilek, nggak ada flu, nggak ada sakit tenggorokan, nggak ada buang air mensret, ya, tidak ada sakit berkemih, tidak ada kondisi-kondisi tertentu yang spesial. Tiba-tiba orangnya demam tinggi, ya, sakit kepala, sakit-sakit otot, sakit-sakit sendi. Nah, kalau seperti ini langsung ya, Sobat DBD Transpro nih. Indonesia jangan lupa, jangan abai, segera periksakan diri ke dokter. Tapi kalau DBD itu kan berarti kan berdarah-darah kan? Kan demam berdarah ya? Ya, Itu kok bisa sih kayak langsung darah-darah dari seluruh lubang gitu? ya. Nah, Sobat Transpro Indonesia, Chloe, gak semua sih sebenarnya gejala demam berdarah dengue itu pasti harus berdarah ya. Perdarahan pada demam berdarah dengue itu bisa melalui dua hal. Yang satu secara spontan memang, ya, tiba-tiba aja ada titik-titik perdarahan di kulit ya, seperti yang kita semua tahu. Atau melalui cara distimulasi ya. Distimulasi. Jadi itu biasanya dulu waktu belum ada pemeriksaan laboratorium yang canggih seperti sekarang, ya, dokter kalau di puskesmas di daerah terpencil, mungkin kalau teman-teman Sobat Transpro Indonesia yang di daerah terpencil itu salah satu caranya begitu ada demam tinggi tanpa batuk, tanpa pilek, tanpa sakit tenggorokan, tanpa apapun, nah biasanya distimulasi dengan cara yang namanya tourniquet, yaitu dengan alat tensimeter diperiksa oleh dokter, dibendung istilahnya. Nah, kalau dia muncul titik-titik merah signifikan, ya, ada petechiae atau pendarahan di bawah kulit, hati-hati tuh dengan gejala seperti itu, demam mendadak tanpa ada penyebab yang lain, ada positif di tourniquetnya, bintik-bintik merah setelah dibendung. Nah, itu biasanya dokter akan merujuk ke rumah sakit. Ya, jadi demam berdarah dengue itu dia tidak selalu perdarahan spontan, tidak selalu mimisan memang, tapi bisa kalau tidak ada perdarahan spontan kita periksa dengan stimulasi. Oke, berarti gejalanya kayak gitu-gitu ya? Ya, jadi seperti itu. Ya, nah, adapun memang kita ada fase penyakitnya ya.
Fase. Ya, jadi Oke. ada fase-fase. Jadi gini, Chloe, Sobat Transplant Indonesia. Penyakit demam berdarah itu dia sebenarnya virus dengue ini sembuh sendiri. Sembuh sendiri. Sembuh sendiri, ya. Jadi istilah medisnya self-limiting disease. Iya. Ya. Nah, cuman berapa lama sih dia menyembuh? Artinya berapa lama virus itu mati? Berapa lama virus itu sirna dari badan kita gitu ya? Iya. Itu 7 hari. 7 hari. 7 hari dihitung dari pasien sakit hari pertama. Jadi kita selalu makanya Bapak Ibu harus sampaikan ke dokter ya, sakitnya hari apa mulainya. Karena menghitungnya itu sebenarnya mudah. Kalau hari pertama demamnya itu hari Senin, maka virusnya akan selesai juga di hari Senin depannya. Oh. Selasa ketemu Selasa, Rabu ketemu Rabu. Tapi pernah nggak sih kayak dia tuh lebih lama gitu? Selalu 7 hari selesai. Selalu 7 pasti. hari. Ya. Ya. Nah, tapi dia punya 3 fase berdasarkan hari sakitnya. Ya. Fase pertama itu kita sebut fase febril. Febril. Ya. Fase febril. Itu dia berlangsung di hari pertama sakit sampai hari ketiga sakit kira-kira. Oke. Ya, pada fase febril ini apa yang terjadi? Yang terjadi adalah demam tinggi. Ya, tapi di fase febril ini trombosit belum turun ya. Biasanya belum turun signifikan lah. Belum turun signifikan. Baru demam aja. Dia baru demam, sakit kepala, sakit sendi, sakit otot, gak enak semua badan, ya. Tanpa disertai penyebab yang jelas biasanya, batuk pilek, sakit tenggorokan, diare semua gak ada. Nah, ini di fase febril. Setelah fase febril, masuk di fase kedua, fase berikutnya. Yang kita sebut fase kritikal. Kritikal. Ya, fase kritis. Ya. Oke. Ini berlangsung di antara hari ke-4 sampai menjelang hari ke-6 sampai hari ke-6 ke-7 sampai menjelang hari ke-7 nih kira-kira. Ya. Banyak pasien pada fase kritis ini, ya nggak semua, tapi banyak pasien pada fase kritis ini justru demamnya dia membaik, turun. Suhu tubuhnya mulai turun. Tapi trombositnya juga turun. Trombositnya turun, lemes banget gitu berarti. Ya, jadi trombositnya itu turun dan bisa signifikan. Nah, permasalahannya adalah pada fase kritis ini seringkali baik dokter maupun pasiennya, dokternya juga nggak tahu, dok, hari ke-4, hari ke-5, hari ke-6 trombosit saya turun berapa banyak, besok berapa, ya. Nah, ini seringkali tidak bisa diramal. Ada orang yang trombositnya turunnya jatuh sekali, ada juga yang pelan-pelan, ya. Nah, inilah yang terjadi di fase kritikal, ya. Sampai hari ke-7 ke atas, masuk di fase ketiga, yaitu fase recovery, fase pulih. Ya, dimana pada saat ini virusnya mulai sirna, mulai hilang, dan pasien mulai pulih, trombosit mulai naik kembali. Oke, Ya, berarti udah sembuh. Berarti sembuh, selesai. Selesai. Ya, itu Chloe. Oke. Tapi kalau misalnya trombosit turun, emang itu kenapa sih, Dok? Nah, trombosit satu ya, kenapa trombosit itu turun pada demam berdarah dengue? Ya, karena virus dengue ini dia menyerang, salah satu target serangnya itu adalah sel-sel di pembuluh darah penderita yang bisa menyebabkan kerusakan sel pembuluh darah. Sel pembuluh darah ini kita sebut endotel ya. Endotel. Ya, nah endotel. Nah, apa yang terjadi kalau terjadi kerusakan pada endotel? Maka trombosit di situ dalam istilah kedokteran itu akan beradhesi dan beragregasi. Dia akan merekat di situ. Ya. Sehingga kalau endotel ini banyak yang rusak, trombosit akan merekat di mana-mana. Nah, disitulah ketika trombosit diperiksa itu menjadi rendah. Oh, itu berarti dia kayak kehitungnya 1 gitu. Ya, jadi karena merekat dia di situ, jadi dia jadi rendah. Ya. Tapi ya dok, aku kan nggak ngerti ya. Cuman katanya kalau DBD itu tuh cuman ada di nyamuk-nyamuk yang ada garis-garis putihnya nggak sih di kakinya? Ya. Nyamuk Aedes. Aedes aegypti. Ya. Kenapa dia nggak ada di nyamuk biasa gitu? Ya. Nah, konon Chloe, sobat Raspro semua, virus dengue ini memang terfasilitasi ya di dalam sel-sel di dalam tubuh nyamuk Aedes aegypti, yang mana dia nggak bisa hidup memang
tidak terfasilitasi bisa hidup di tubuh nyamuk lain, nyamuk Culex ya dan nyamuk-nyamuk yang lain. Sehingga memang secara umum virus ini secara ideal hanya mampu tumbuh bisa hidup di nyamuk Aedes aegypti. Itu sebabnya penularannya harus melalui nyamuk Aedes aegypti. Oke, berarti kalau misalnya kita ngobatin si virus dengue itu gimana sih sama pencegahannya deh? Ya. Jadi Sobat Raspo Indonesia semua, virus dengue ini sebenarnya virus yang tadi adalah self-limiting disease. Artinya dia sembuh sendiri. Ya. Nah, bagaimana cara mencegahnya? Ya, kita harus kurangi faktornya. Ya, pencegahannya itu harus dilakukan melalui pemutusan rantai penularan dari nyamuknya. Jadi nyamuknya ini harus kita tekan jangan sampai berkembang biak. Oh, jadi yang dibasmi nyamuknya ya? Nyamuknya. Ya. Kenapa? Karena nyamuk inilah rantai penularan demam berdarah dengue. Nah, nyamuk ini dia sangat gemar bertelur di air yang jernih dan tenang. Ya. Nah, itu kayak makanya, di bak-bak gitu ya? Nah, di bak. Ember yang dasarnya kelihatan gitu ya. Nah, maka dari itu caranya adalah kita harus menguras. Ya, jangan sampai ada air tergenang. Jangan lupa pola hidup sehat, bersihkan rumah. Jangan sampai ada air-air yang tergenang. Karena nyamuk ini sangat suka. Kemudian bagaimana sih sebenarnya mengobati? Tidak ada obat khusus buat membunuh virus demam berdarah. Berarti nggak bisa diobatin, dibunuh virusnya nggak bisa? Virusnya nggak bisa dibunuh. Dia akan selesai sendiri, akan mati sendiri, self-limiting disease. Nah, tetapi Sobat Raspo Indonesia, kalau terkena demam berdarah sangat baik apabila bisa diobservasi, dirawat di rumah sakit. Kenapa? Karena tujuan perawatan dari demam berdarah bukan untuk membunuh virusnya, bukan. Tetapi tujuannya adalah untuk mensupport, memberikan support Sobat Raspo semua dengan cairan infus. Supaya apa? Supaya Sobat Raspo Indonesia dihindari, diminimalkan risikonya dari kejadian dengue shock syndrome. Dengue shock syndrome? Ya. Apalagi itu? Nah, dengue shock syndrome itu adalah komplikasi akhir dari penyakit demam berdarah dengue. Ya, jadi ya itu yang paling kita takutkan. Seorang mengalami shock, ya, perdarahan hebat, bahkan perdarahannya internal bleeding mungkin di dalam gitu ya. Nah, mengalami perdarahan hebat, mengalami shock, tekanan darahnya turun ya, dan tidak jarang berakhir dengan kematian. My God. Nah, tapi dengan perawatan Sobat Raspo Indonesia di rumah sakit kita bisa observasi lebih ketat, kemudian dengan support cairan ya. Tujuannya itu adalah infus aja. Dengan diinfus resiko-resiko shock tadi yang serem-serem tadi bisa kita minimalkan, Chloe. Ya, sampai nanti hari ke-7 ketika virusnya selesai. Nah, trombosit naik sendiri, pasien akan pulih. Oh, emang kalau yang tadi dengue shock syndrome itu emang biasanya di hari keberapa? Nah, itu biasanya seringkali terjadi di fase kritikal di hari keempat sampai menjelang hari ke-7. Pas udah nggak demam malah ya? Justru pas udah nggak demam di situ ya. Secara umum di sana orang seringkali demamnya udahan ya selesai. Tapi ada juga sih di fase kritikal orang yang masih demam-demam itu ada juga. Ya, tapi terjadinya dengue shock syndrome itu adalah pada saat pasien yang bahayanya itu pada saat pasien hari ke-4 sampai menjelang hari ke-7. Kalau pendarahan dalam itu berarti organnya berdarah-darah atau gimana dok? Yes, mungkin bisa perdarahan di usus. Oh my God. Ya. Itu gimana itu kayak luka itu sih? Iya. Jadi dia bisa perdarahan di usus, tiba-tiba BAB-nya hitam ya karena perdarahan di lambung misalnya. Beberapa juga mungkin di luar ya, bisa kelihatan di luar seperti di bawah kulit ya. Istilahnya kita sebutnya petekie ya. Petekie ya. Oh, ini titik-titik gitu ya. Atau bahkan juga pernah beberapa kasus bleeding, pendarahan di otak bisa juga. Itu mah udah ini banget. Ya kan? Sangat jelek prognostiknya. Ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, Sobat Raspo semua, jangan abai. Begitu Bapak Ibu Sobat Raspo mengalami demam, batuk pilek enggak, sakit tenggorokan enggak, diare enggak, semuanya enggak, tiba-tiba demam hari pertama, tanpa sebab yang jelas langsung periksakan diri ke dokter.
Iya, oke. Dan ini, Sobat Transport Indonesia, Chloe ya, satu lagi. Bahwa demam berdarah itu dengan pemeriksaan laboratorium tidak harus menunggu hari keempat kelima loh. Maksudnya? Nah, jadi dulu waktu saya sekolah, Iya. ya itu memang kita periksa pemeriksaan demam berdarah itu baru di hari keempat kelima katanya ketahuan. Ya, karena yang diperiksa itu antibodinya baru muncul di hari keempat kelima dia baru ketahuan. Tapi sekarang seiring dengan kemajuan zaman itu pemeriksaan di hari pertama sakit aja udah bisa langsung ketahuan. Yang diperiksa adalah antigennya. Ya, nah jadi begitu virusnya masuk dia membawa. Dia kan ada antigennya. Nah, antigennya itu bisa diperiksa hari pertama itu udah bisa ketahuan. Jadi jangan dijadikan bahwa berpikir bahwa oh nanti aja deh hari keempat kelima. Kalau sebelum itu nggak bakal ketahuan. Bisa ketahuan di hari pertama. Jadi jangan nunggu di hari keempat kelima karena di hari keempat kelima sakit itu Sobat Transport kita udah masuk di dalam fase kritikal. Malah ntar kayak udah nggak jadi kan udah sehat ini. Nah, kayak gitu. Adalah yang penting ke dokter dulu aja lah ya. Ya. Dan mungkin kalau kita nonton video kita yang kemarin kita buat tentang demam ya Chloe dan kerokan, ya itu mesti hati-hati ya. Jadi demam jangan diabaikan, jangan terus langsung kerokan, tapi diagnosis dulu, identifikasi dulu penyebabnya bahaya atau enggak, pergi ke dokter. Jangan-jangan takutnya nih demam berdarah kita di negara tropis ya. Nah, ini yang seringkali justru terlambat diagnosis, terlambat penanganan. Nah, justru di situ orang mengalami kondisi-kondisi komplikasi yang udah lebih sulit. Oke guys, jadi aku juga baru tahu ternyata demam berdarah itu segawat itu ya, dan juga mana sekarang lagi banyak banget kan ya dokter ya. Ya. Jadi kita harus jangan lupa kita harus menjaga diri kita ya guys, biar tetap sehatin diri kita, jangan sampai kita ketularan. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Saya Chloe. Saya Dr. Ronald Irwanto. Maju terus untuk Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera. Bye.